Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anifa Permadani. Saya dari Manajemen C 2018. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang Strategic Planning for Public Relations. Merupakan rencana jangka panjang untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil dalam kegiatan public relation dengan mempertimbangkan jumlah anggaran dan juga waktu kegiatannya. Menurut Ronald D. Smith, langkah-langkah yang digunakan untuk membuat strategic planning for public relation ada 9 langkah yang terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah fase formative research yang terdiri dari langkah 1, 2, dan 3. Fase ini dilakukan sebelum memulai sebuah program yang tujuannya untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengarahkan pada pengambilan keputusan dalam perencanaan. Langkah pertama, menganalisa situasi. Langkah yang dilakukan dalam mengelola reputasi, mengenal baik situasi yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Situasi ini bisa bersifat positif dan juga negatif. Bisa perusahaan definisikan dengan peluang atau hambatan bagi perusahaan. Langkah kedua adalah menganalisa organisasi, proses di mana menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Biasanya disebut dengan analisa SWOT. Langkah yang ketiga yaitu menganalisa publik. Dalam langkah ini, perusahaan mampu mengenali dan membatasi khalayak, baik khalayak internal seperti karyawan, keluarga karyawan, manajemen, dan juga investor, maupun khalayak eksternal seperti media, pemerintah, konsumen, masyarakat, dan juga LSM. Selanjutnya, fase strategi yang terdiri dari langkah 4, 5, dan 6. Pada fase ini adalah perencanaan keseluruhan perusahaan yang meliputi bagaimana menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana keinginan itu bisa tercapai. Langkah keempat yaitu menetapkan tujuan. Ini fokus pada posisi puncak yang akan dicapai oleh perusahaan yang meliputi produk dan juga layanannya. Langkah kelima yaitu merumuskan strategi aksi dan respon, yaitu bagaimana perusahaan menentukan apa yang mungkin akan dilakukan dalam berbagai situasi yang dihadapi. Nah, aksi komunikasi bisa bersifat proaktif ataupun reaktif tergantung keadaan yang dialami. Langkah keenam yaitu menggunakan komunikasi yang efektif. Sebelum menggunakan komunikasi yang efektif, public relation harus mampu mengidentifikasi publiknya dan mulai memperlakukan publik sebagai audiens. Selanjutnya, fase ketiga, fase taktik. Fase di mana mempertimbangkan berbagai taktik komunikasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Terdiri dari langkah 7 dan 8. Langkah 7 yaitu memilih taktik komunikasi. Ada 3 kategori dalam pemilihan pendekatan berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, media organisasi, media berita, dan media iklan dan promosi. Langkah ke-8 yaitu menerapkan rencana strategis yang mencakup penetapan anggaran dan juga jadwal untuk mengimplementasikan program apa yang akan dijalankan suatu perusahaan. Penetapan anggaran dapat dilakukan pada saat awal proses perencanaan. Terdiri dari item anggaran, pendekatan penganggaran, anggaran tetap dasar, anggaran variabel, ataupun anggaran biaya lengkap dan keberhasilan yang optimal. Item anggaran dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama, personel, mencakup jumlah orang dan juga jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari taktik. Yang kedua, material, yaitu anggaran yang termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan taktik. Yang ketiga, media cost. Media cost khususnya pembelian waktu dan ruang terkait dengan taktik periklanan. Yang keempat, equipment dan facilities. Kategori ini mencakup biaya modal peralatan yang harus dibeli untuk menerapkan taktik, seperti komputer, printer, dan juga desktop. Yang kelima, administrasi items, yaitu anggaran yang mencakup biaya telepon, biaya pengiriman, fotokopi, dan juga kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan lainnya. Pendekatan jadwal terbagi menjadi 2. Yang pertama, frekuensi taktik, terdiri dari multiple presentation.
Hal ini berkaitan dengan meningkatkan retensi di antara publik dan juga menambah kredibilitas pesan. Yang kedua, repetition over time, nilai pengulangan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, audience confusion. Hal ini akan terjadi apabila adanya kelebihan informasi yang disampaikan kepada publik. Yang kedua, garis waktu tugas, terdiri dari diagram Gantt chart seperti ini, dan juga part card seperti ini. Fase yang terakhir yaitu fase evaluasi riset, yang terdiri dari langkah 9 atau langkah yang terakhir, yaitu evaluasi rencana strategis. Langkah untuk mengukur efektivitas tools yang direkomendasikan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!